Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa menyehatkan Ananda semua ya, dan semakin menambah semangat Ananda dalam kehidupan sehari-hari. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di matematika dalam materi aproksimasi bagian kedua. Dalam aproksimasi bagian kedua, kita akan mempelajari tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat dalam bentuk cerita. Jika kemarin kita sudah belajar bagaimana mengubah atau membulatkan kesatuan, kepuluhan, dan keratusan terdekat, maka hari ini kita akan melihat dengan soal yang berbeda dalam bentuk cerita. Biasanya, cerita ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjutkan ke dalam soal cerita, Ustazah ingin mengulang kembali pembelajaran kita di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan bilangan 1234,28. Nah, bilangan ini akan kita coba bulatkan dalam satuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Nah, ketika ada soal yang meminta untuk membulatkan ke satuan terdekat, maka yang dimaksud adalah pembulatan terbaik. Atau ada yang meminta ke puluhan terdekat, maka yang dimaksud adalah dalam pembulatan terbaik. Pun sama dengan ratusan terdekat, maka yang diminta adalah pembulatan terbaik. Nah, sekarang coba kita ingat kembali bagaimana cara menentukan pembulatan ke satuan terdekat. Ketika kita ingin menentukan pembulatan ke satuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah bilangan di belakang koma. Nah, Ananda perhatikan di sini terdapat dua bilangan di belakang koma, yaitu 2 dan 8. Atau mungkin bisa juga di sini Ustazah tuliskan 9, 7, dan seterusnya. Nah, Ananda, ketika ada bilangan di belakang koma, yang perlu diperhatikan hanya satu bilangan di belakang koma saja, yaitu 2. Sehingga di belakangnya tidak perlu diperhatikan. Nah, jika di sini 2, maka pembulatannya ke bawah atau ke atas? Ternyata pembulatannya ke bawah. Sehingga jika pembulatannya ke bawah, 4-nya apakah berubah? Ternyata tidak berubah, dan bilangan koma ke belakangnya dihilangkan. Sehingga pembulatan ke satuan terdekat menjadi 1234. Lalu selanjutnya, pembulatan ke puluhan terdekat. Jika kita ingin mencari pembulatan ke puluhan terdekat, maka yang kita lihat adalah bilangan satuannya. Nah, bilangan satuannya. Meski dia memiliki koma, tidak perlu kita hiraukan. Yang perlu kita lihat adalah bilangan satuannya. Ternyata bilangan satuannya adalah 4. 4 merupakan kurang dari 5, sehingga pembulatannya ke bawah. Jika pembulatannya ke bawah, maka bilangan puluhannya tetap, dan bilangan satuannya menjadi 0. Sehingga di sini bisa kita tuliskan hasilnya adalah 1230. Karena 4-nya berubah menjadi 0. Lalu selanjutnya ke ratusan terdekat. Nah, ketika kita ingin membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah bilangan puluhannya. Nah, bilangan puluhannya. Jika pembulatannya ke atas, maka ratusan ditambah 1. Tetapi jika pembulatannya ke bawah, maka puluhannya akan berubah menjadi 0. Satuannya pun juga akan berubah menjadi 0. Ternyata bilangan 3 merupakan kurang dari 5, sehingga pembulatannya ke bawah. Sehingga 3 berubah menjadi 0, dan 4 juga berubah menjadi 0. Sehingga pembulatan ke ratusan terdekat bisa kita tuliskan menjadi 1200. Selanjutnya, Ustazah memiliki soal kembali. Perhatikan,
Di sini ada 9.867,51. Sekarang kita coba bulatkan dalam satuan terdekat. Ingat bagaimana caranya tadi? Kita perhatikan bilangan di belakang koma. Ternyata di sini terdapat bilangan 5. Kita lihat 5 ini lebih dari 5 atau sama dengan 5 atau kurang dari 5. Ternyata tepat 5, maka pembulatannya ke atas. Jika pembulatannya ke atas, maka bilangan satuannya kita tambah dengan 1. Sehingga berubah menjadi berapa? Bisa kita tuliskan 9.868 karena 7-nya ditambah 1. Selanjutnya, kita menuju pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, jika kita ingin membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah bilangan satuannya. Apakah lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata 7 merupakan lebih dari 5, sehingga pembulatannya ke atas. Jika pembulatannya ke atas, maka bilangan puluhannya kita tambah dengan 1. Sehingga jika kita tambah dengan 1, hasilnya menjadi 9.870. Selanjutnya, pembulatan ke ratusan terdekat. Jika kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah bilangan puluhannya. Nah, ternyata di sini 6. 6 lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Sehingga jika pembulatan ke atas, bilangan ratusannya kita tambah dengan 1. Sehingga di sini berubah menjadi 9. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 9.900. Ananda masih ingat? Sekarang kita coba melihat dalam sebuah soal cerita. Nah, di sini terdapat banyak sekali contoh soal cerita. Ustazah akan mencoba untuk mengulas beberapa soal cerita di buku matematika kita. Nah, di sini biasanya di dalam soal itu terdapat soal yang bermacam-macam. Ada yang sudah menuliskan apakah bilangan itu dibuatkan ke bawah, ke atas, atau terbalik. Nah, tetapi terkadang juga terdapat soal yang tidak menuliskan apakah soal itu dibulatkan ke bawah atau ke atas. Nah, berarti jika tidak dituliskan ke atas atau ke bawah, maka pembulatan itu bisa dipastikan adalah pembulatan terbaik. Nah, di sini kita coba ulas nomor 2. Berat badan Ibu Dayu 58,4 kg. Jika dibulatkan ke satuan terdekat dengan pembulatan ke bawah, maka berat badannya adalah. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa dia dibulatkan ke satuan terdekat dan ke bawah. Nah, misalnya di sini kita tuliskan jawaban nomor 2 ya. Ibu Dayu berapa? 58,4 kg. Lalu kita ubah menjadi ke satuan terdekat. Nah, yang diminta satuan terdekat ke bawah. Berarti kalau kita ubah ke satuan terdekat, maka komanya hilang dan bilangan di belakang koma juga hilang. Dan 58-nya tetap. Sehingga hasilnya 58. Sekarang kita coba jenis soal yang berbeda. Nomor 8. Berat badan Beni dan Udin berturut-turut adalah 44,39 kg dan 44,52 kg. Berarti jelas ya, yang ini adalah berat badan Beni dan ini adalah berat badan Udin. Jika ukuran berat badan mereka dibulatkan ke satuan terdekat, maka siapakah yang lebih berat? Nah, Ananda, di sini tidak dituliskan apakah pembulatannya ke bawah atau ke atas, sehingga jelas kita akan bulatkan ke terbaik. Nah, karena di sini terdapat 2 berat badan,
Maka kita cari satu-satu. Yang pertama, berat badan Beni. Berat badan Beni berapa tadi? 44,39. Lalu kita bulatkan ke satuan terdekat. Nah, satuan terdekatnya berapa? Kita perhatikan bilangan di belakang koma. Ternyata di sini 3 kurang dari 5. Sehingga pembulatannya ke bawah. Jika pembulatan ke bawah, maka hasilnya adalah 44. Lalu yang kedua, Udin. Udin berat badannya berapa? 44,52. Kita ubah ke satuan terdekat. Nah, kita perhatikan lagi bilangan di belakang koma. Ternyata bilangannya 5, tepat 5. Maka pembulatannya ke atas. Jika pembulatannya ke atas, maka bilangan satuannya ditambah dengan 1. Hasilnya menjadi 45. Nah, kemudian kita lihat lagi pertanyaannya. Maka siapakah yang lebih berat sehingga kita bisa tuliskan anak yang lebih berat adalah siapa? Jelas, di sini adalah Udin. Karena Udin memiliki berat 45 kg. Jadi soal yang ketiga. Sultan Kosen adalah manusia tertinggi sedunia. Pada tanggal 25 Agustus 2009, tercatat sebagai pemegang rekor manusia tertinggi. Tingginya mencapai 251 cm. Misalnya, jika dibulatkan ke puluhan dan ke ratusan terdekat dengan pembulatan terbaik, maka tinggi tersebut adalah Ananda. Meski soal ini panjang sekali dan terdapat banyak sekali angka-angka, Ananda jangan sampai bingung. Ananda cukup fokus kepada bilangan yang berhubungan dengan soal. Nah, ternyata dari soal ini yang berhubungan adalah 251. Maka fokusan kita adalah ke 251 cm. Pertanyaannya, kita akan membulatkan ke puluhan dan ke ratusan terdekat dengan pembulatan terbaik. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Nomor 13. Tinggi dari Sultan adalah 251 cm. Nah, sekarang kita akan bulatkan ke puluhan dan ke ratusan terdekat. Yang pertama, ke puluhan terdekat. Ingat, jika kita ingin membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satuannya. Nah, ternyata di situ satuannya kurang dari 5. Maka pembulatannya adalah ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah, maka satuannya akan berubah menjadi 0. Sehingga di sini bisa kita tuliskan menjadi 250. Ya. Lalu selanjutnya adalah ke ratusan terdekat. Jika kita ingin membulatkan ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah bilangan puluhannya. Ternyata puluhannya 5. 5 pembulatannya ke atas. Sehingga jika pembulatannya ke atas, ratusannya ditambah 1 menjadi 3. Ini berubah menjadi 00 sehingga menjadi 300. Selesai. Selanjutnya, di sini terdapat soal yang ada gambarnya. Anda juga jangan sampai bingung jika terdapat soal yang ada gambarnya. Bisa jadi soal itu menjadi pelengkap saja
atau penambah kepahaman kita saja. Nah, misalnya di sini terdapat gambar orang sedang memegang penggaris. Kenapa ada gambar ini? Karena dalam soal ini berhubungan dengan panjang meja belajar yang diberi penggaris. Hasil pengukuran panjang meja belajar pada gambar di atas adalah 58 cm. Berapa ukuran panjang meja belajar tersebut jika dibulatkan? Nah, Ananda, di sini tidak dituliskan apakah dia dibuatkan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau satuan terdekat. Tapi kita bisa mendeteksi. Ternyata di sini 58 hanya ada 2 bilangan saja. Maka jika ada 2 bilangan saja, yang berkemungkinan dibulatkan adalah puluhan. Ya, lihat puluhan karena di sini hanya ada satuan dan puluhan saja. Sehingga di sini kita bulatkan ke puluhan terdekat dengan pembulatan terbaik. Nomor 16. Panjang meja adalah 58 cm. Sehingga jika pembulatan dalam puluhan terdekat adalah, lihat di sini satuannya 8 lebih dari 5. Maka pembulatannya ke atas. Kalau pembulatannya ke atas berarti 5-nya kita tambah dengan 1 menjadi 60. Nah, cukup mudah ya, meskipun gambarnya soalnya terdapat gambar. Nah, sekarang di sini Ustazah memiliki gambar sebuah timbangan. Nah, timbangan ini sedang menimbang beberapa tomat. Di sini terdapat pernyataan. Dari hasil timbangan di atas diperoleh bahwa berat tomat-tomat tersebut adalah 148,91 gram. Nah, kita diminta untuk menentukan hasil pembulatan kesatuan terdekat, puluhan terdekat, dan keratusan terdekat. Nah, Ananda jangan bingung ketika terdapat banyak sekali bilangan ya, seperti yang tadi di awal Ustazah jelaskan. Ananda cukup fokus kepada pertanyaannya. Nah, sekarang kita coba jawab. Ya, berat tomat, hasil timbangan tomat adalah 148,91 gram. Nah, kita diminta untuk melakukan pembulatan ke satuan terdekat. Ke satuan terdekat. Nah, jika kita ingin membuatkan kesatuan terdekat, maka yang kita perhatikan apa tadi? Bilangan di belakang koma. Nah, ternyata bilangan di belakang koma 9. 9 merupakan bilangan yang lebih dari 5, sehingga pembulatannya ke atas. Jika pembulatannya ke atas, maka bilangan satuannya, yaitu 8, kita tambah dengan 1. Berarti menjadi berapa? 149. Nah, gram. Lalu, yang kedua adalah pembulatan dalam puluhan terdekat. Nah, yang kita perhatikan apanya? Bilangan satuannya 8. Nah, 8 ternyata lebih dari 5, sehingga pembulatannya ke atas. Jika pembulatannya ke atas, maka bilangan puluhannya kita tambah dengan 1. Menjadi berapa? 150.
Selanjutnya yang C, yaitu ke ratusan terdekat. Nah, keratusan terdekat. Jika kita ingin keratusan terdekat, maka kita perhatikan adalah bilangan puluhannya. Nah, di sini terdapat 4. 4 ternyata kurang dari 5. Nah, jika kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah. Sehingga jika pembulatannya ke bawah, bilangan puluhan dan satuannya akan berubah menjadi 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 100 gram. Nah, cukup mudah ya Ananda. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari aproksimasi bagian kedua dalam bentuk cerita. Bagaimana Ananda? Cukup mudah ya? Insya Allah cukup mudah ketika Ananda mampu untuk mengulang-ulang dan berlatih setiap hari di rumah. Sekarang waktu kita untuk latihan agar pemahaman kita semakin baik. Nah, ada 10 soal untuk Ananda kerjakan di rumah. Soal yang pertama, hasil pembulatan 3,6 kg kesatuan terdekat adalah. Kedua, hasil pembulatan 5,3 kg kesatuan terdekat adalah. Lalu yang ketiga, hasil pembulatan 16,6 kg kesatuan terdekat adalah. Nomor 4, Rumaisya mengukur panjang buku tulis miliknya. Hasil pengukuran menunjukkan 34,2 cm. Jika dibulatkan kesatuan terdekat maka hasilnya. Nomor 5, Anissa pergi mengaji. Jarak rumah Anissa ke tempat mengaji adalah 120,8 meter. Jika dibulatkan kesatuan terdekat maka hasilnya. Nah, Ananda, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Lanjut di soal yang ke-6. Panjang meja belajar Harimatus Sa'diyah 255 cm. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya adalah. Nomor 7. Panjang pita Aira 123,49 cm. Jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah. Nomor 8. Irjina ingin berbagi buah mangga ke tetangganya sebanyak 12,78 kg. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya adalah. Nomor 9. Ibu membeli tomat di pasar sebanyak 158,81 gram. Jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah. Nomor 10. Tinggi Monumen Nasional adalah 132 meter. Jika dibulatkan ke ratasan terdekat adalah. Nah, cukup mudah ya soal-soalnya. Insya Allah ini akan menambah pemahaman Ananda semua. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis